Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan kami, Rumah Sakit Jantung Diagram, dalam webinar awam pada hari ini, hari Kamis 18 Juni 2020. Dan hari ini kami akan tampil dengan tema pengaruh kolesterol terhadap kesehatan jantung. Wah, ini mungkin topik yang sangat menarik buat Bapak dan Ibu sekalian ya. Karena saat ini pasti banyak sekali yang menderita kolesterol saya lagi tinggi. Nah, ini saatnya Bapak dan Ibu akan mendengarkan paparan dari Dr. Arin, salah satu dokter umum kami. Nah, jadi jangan lupa di jam 1 siang yang mungkin suasana di luar sana panas, Bapak dan Ibu menikmati ilmu berbagi kesehatan dari kami Rumah Sakit Jantung Diagram ya dengan tema pengaruh kolesterol terhadap kesehatan jantung. Dan webinar awam kami pada hari ini adalah kerjasama kami dengan salah satu snack sehat, Soy Joy, ya, yang tentunya merupakan solusi baik dari kedelai. Baik Bapak dan Ibu, saya akan bacakan tata tertib webinar kita sepanjang 1 jam ke depan, yaitu yang pertama, sekali lagi kami minta Bapak dan Ibu untuk mengisi absen, yaitu di kolom chat dengan mengetik nama dan nomor telepon. Sekali lagi, isi absennya di kolom chat dengan mengetik nama dan nomor telepon. Kemudian saya akan selalu membuat mikrofon Bapak dan Ibu mute karena supaya tidak terjadi kredit pada saat webinar ini berlangsung. Yang ketiga, pertanyaan boleh silahkan diajukan dengan mengetik pertanyaan di kolom chat yang tersedia. Ya, sekali lagi silahkan mengetik pertanyaan di kolom chat yang tersedia. Dan pertanyaan hari ini akan ada hadiah dari tim Soy Joy untuk 3 penanya terbaik. Hari ini yang memberikan pertanyaan terbaik, 3 orang akan mendapatkan hadiah dari Soy Joy. Dan hadiah akan dikirim ke alamat Bapak dan Ibu yang akan kami umumkan di akhir siapakah pemenang dari 3 orang penanya terbaik. Kemudian sebelum kita mulai, saya akan bacakan susunan acara kita untuk webinar siang hari ini, yaitu pembukaan dan perkenalan, kemudian presentasi dari narasumber, dan nanti akan juga ada perkenalan dari tim Soy Joy yang merupakan solusi baik dari kedelai, dan nanti kita akan masuk kemudian dengan sesi tanya jawab, dan di akhir akan ada pengumuman 3 orang penanya terbaik yang akan mendapat hadiah dari Soy Joy. Baik Bapak dan Ibu, tetap standby di sini bersama kami Rumah Sakit Jantung Diagram, dan juga bisa disaksikan di YouTube channel kami Rumah Sakit Jantung Diagram, Siloam Hospital Group. Dan sekali lagi kita akan sambut bersama pembicara kita, Dr. Prima Anggreni Arin, yang cukup kita sapa dengan Dr. Arin. Silakan Dr. Arin. Dr. Arin, silakan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ya, siang hari ini perkenalkan saya Dr. Arin, dokter umum salah satu di Rumah Sakit Jantung Diagram. Siang ini saya akan mempresentasikan tentang webinar yaitu pengaruh kolesterol terhadap kesehatan jantung. Nah, ini merupakan materi yang sering atau pertanyaan yang sering dialami pasien, bertanya apa sih pengaruh kolesterol itu terhadap kesehatan jantung. Oke. Saya mulai. Ya. Nah, apa itu kolesterol? Ini mungkin pertanyaan yang sering ditanya pasien kepada dokter ataupun kepada tenaga kesehatan. Kolesterol adalah salah satu jenis lemak yang dibuat di hati dan ditemukan pada makanan hewani. Jadi, salah satu kolesterol ini merupakan zat yang dibentuk dalam hati kita. Nah, kolesterol sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Nah, apa fungsi dari kolesterol itu sendiri? Kolesterol itu fungsinya adalah membangun dinding sel. Yang kedua, melindungi jaringan saraf. Yang ketiga,
membuat hormon. Hormon di sini bisa hormon testosteron, estrogen, ataupun kortisol. Jadi pengaruh kolesterol itu sebenarnya ada hal yang penting berguna untuk tubuh kita. Cuman kita harus memperhatikan kadar kolesterol di dalam tubuh kita, karena kalau semakin tinggi itu juga membahayakan kondisi kesehatan kita, terutama juga pada jantung. Nah, dari mana kolesterol itu berasal? Kolesterol itu bisa berasal dari dalam tubuh kita atau dari luar tubuh. Maksudnya dari dalam, ini adalah bagian zat yang diproduksi oleh tubuh kita, yaitu dari organ hati, ataupun zat yang didapat dari luar, yaitu dari makanan. Nah, posisi dari jumlah kolesterol itu lebih banyak dibentuk di dalam tubuh kita, yaitu sekitar 80%. Dan dari luar tubuh itu sekitar 20%. Nah, mungkin ini yang pertanyaan yang sering ditanya. Oh, ada yang menanyakan kolesterol itu ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat. Nah, kalau kolesterol baik itu namanya HDL, High Density Lipid. Dan ada juga yang namanya kolesterol jahat, yaitu namanya LDL. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah melihat salah satu hasil pemeriksaan laboratorium, yaitu ada pemeriksaan LDL ataupun HDL ataupun kolesterol total. Jadi sebenarnya dua tipe kolesterol yang sering kita periksa itu LDL. Karena inilah yang kita atur jumlahnya, karena ini merupakan salah satu kolesterol jahat yang ada di tubuh kita. Nah, HDL yang tadi saya bilang, HDL merupakan kolesterol baik. Jika dengan kadar tinggi itu diperlukan untuk mengangkut LDL, si kolesterol jahat dari darah kita untuk kembali ke hati untuk dihancurkan. Jadi ibarat kata LDL ini dia seperti vacuum cleaner, dia membawa si LDL, si kolesterol jahat ini kembali ke hati untuk dihancurkan atau untuk dipecah. Jadi memang kalau dari kesehatan itu memang kita harus meningkatkan jumlah HDL, yaitu kolesterol baik. Nah, ini saya tampilkan yaitu tabel nilai kolesterol. Kolesterol itu yang tadi ada kolesterol total. Kolesterol total ini merupakan gabungan dari kolesterol baik, yaitu si HDL, LDL, dan trigliserida. Nah, kolesterol total itu range-nya itu sekitar 120 hingga 200 mg per desiliter darah kita, sedangkan kalau HDL itu 35 hingga 65 mg per desiliter, kalau LDL itu 60 sampai 160. Cuman 160 ini merupakan ambang batas. Yang nilai yang dianjurkan itu diusahakan dikurang dari 100 mg. Jadi semakin rendah nilai LDL itu semakin baik. Karena si LDL inilah merupakan kolesterol jahat di tubuh kita. Nah, ada lagi namanya trigliserida. Trigliserida ini merupakan semacam sisa dari asupan kalori yang kita makan, itu akan dibentuk oleh tubuh kita berupa trigliserida, dan ini berguna ketika kita membutuhkan kalori yang cukup besar. Misalnya mungkin kita berolahraga, jadi tidak hanya dari glukosa, tapi juga dari si lemak atau kolesterol ini yang dinamakan trigliserida. Nah, trigliserida ini juga istilahnya hampir sama kayak LDL. Dia merupakan seperti kolesterol jahat kalau jumlahnya berlebihan. Jadi range normalnya itu 10 hingga 160. Jadi semakin rendah LDL dan trigliserida itu semakin baik. Jadi yang pasti kita perhatikan adalah kondisi HDL harus lebih baik. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, LDL itu semakin tinggi, dia akan menyebabkan tekanan darah tinggi. Terus meningkatkan risiko serangan jantung, dan meningkatkan risiko terkena stroke. Bagaimana prosesnya seperti ini? Saya jelaskan bagaimana prosesnya LDL itu bisa menyebabkan gangguan pada jantung kita. Jadi kolesterol itu dia akan diurai menjadi LDL oleh sel kita yang dalam proses metabolisme tubuh. Sekali diuraikan, dia akan menjadi namanya kolesterol darah. Nah, bahaya utama dari kolesterol darah yang tinggi yaitu terbentuknya plak.
Plak ini yang akan memperkecil diameter pembuluh darah yang menyebabkan terhambatnya suplai oksigen untuk jaringan tubuh. Jadi, kalau kolesterol kita cukup tinggi, itu dia akan membentuk semacam sumbatan atau penumpukan di dinding-dinding pembuluh darah kita. Dan ini merupakan suatu kondisi yang cukup berbahaya kalau misalkan terjadi sumbatannya pada pembuluh darah kecil seperti pembuluh darah koroner jantung, ginjal, dan pada pembuluh darah otak yang bisa menyebabkan terjadinya serangan jantung, serangan stroke, dan gagal ginjal. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ini merupakan arteri normal kita. Kalau misalkan tidak ada sumbatan, maka itu seperti ibaratnya selang yang lancar, tidak ada sumbatan. Tapi kalau ketika kolesterol kita tinggi, ini yang akan menyebabkan terjadinya semacam penumpukan atau plak, dan ini akan memperkecil ukuran diameter dari si pembuluh darah. Kalau semakin kecil diameter pembuluh darah kita, maka itu yang menyebabkan aliran makan, aliran oksigen yang dibawa oleh darah pun untuk ke organ tubuh kita pun semakin sedikit. Apabila sumbatan ini menutup hampir keseluruhan, itu bisa cukup membuat sel-sel yang harusnya mendapatkan aliran makanan dari pembuluh darah jadi bisa terkena namanya nekrosis atau kematian sel. Jadi itu memang cukup membahayakan juga. Ini yang tadi yang saya sebutkan, kalau dia terjadi penumpukan pada pembuluh darah jantung, maka akan terjadi namanya serangan jantung. Lalu kalau terjadi pada pembuluh darah otak, itu akan terjadi namanya serangan stroke. Dan kalau di arteri nadi ginjal, itu akan terkena namanya gagal ginjal. Jadi memang pengaruh kolesterol ini bisa menyebabkan berbagai kerusakan organ tubuh. Nah, ini yang cukup kondisi yang cukup berbahaya ya bagi tubuh kita, dan ini merupakan salah satu kasus kegawat daruratan jantung di mana kalau terjadi penumpukan atau istilahnya penyumbatan pada pembuluh darah arteri jantung, apalagi itu di arteri koroner, itu yang menyebabkan terjadinya serangan jantung, dan itu cukup kematiannya cukup tinggi. Makanya kita harus memperhatikan pola makan kita, terutama ini makanan yang berkolesterol. Nah, ini kalau digambarkan, kalau sumbatannya 30% seperti ini, maka masih ada aliran darah yang mengalir ke organ yang membutuhkan asupan makanan. Tapi kalau sumbatannya sudah 50%, itu akan makin memperkecil jumlah aliran darah yang mengalir di pembuluh darah tersebut. Nah, cukup yang berbahaya itu adalah sumbatannya hampir 99% atau total oklusi. Nah, inilah yang menyebabkan pasien bisa menjadi ada keluhan nyeri dada ataupun pusing kalau misalkan itu sumbatannya pada daerah otak, ataupun nyeri pinggang kalau memang sumbatan terjadi pada pembuluh darah ginjal. Nah, apa sih penyebab dari tingginya kolesterol darah? Yang seperti kita sering dengar, memang kolesterol itu paling banyak kan memang dibentuk oleh hati. Tapi kolesterol yang dari luar, yang dari makanan, itu juga cukup membawa dampak terhadap kesehatan tubuh kita. Seperti makanan yang terlalu banyak lemak. Ini seperti gambar yang saya sajikan, itu ada gambar burger. Kita lihat memang sepertinya memang ada serat, ada sayuran di dalamnya, tapi kita mesti mikirkan memang kalau di sana ada daging merah, mungkin yang lemaknya cukup banyak, ataupun dari sausnya, saus mayonesnya yang memang terbuat dari mentega, itu juga bisa menyebabkan kadar kolesterol kita semakin tinggi. Lalu bisa jadi karena berat badan yang berlebih atau gendut ya. Nah, atau kurang olahraga. Nah, berat badan ini kenapa sangat ada kait berbanding lurus ya dengan kolesterol tubuh kita. Jadi kalau orang berat badannya tinggi itu memang banyak kan
nilai kolesterolnya itu lebih tinggi juga. Nah, ini menyebabkan terjadinya potensi yang bisa menyebabkan serangan jantung. Terus, kalau kita kurang olahraga pun juga sebenarnya dia membantu untuk tubuh kita itu memproduksi namanya HDL tadi, si kolesterol baik, si HDL ya. Jadi memang olahraga itu memang disarankan 20 hingga 30 menit setiap hari atau minimal 3 kali dalam sehari. Nah, kalau untuk berat badan, memang kita dari ilmu medisnya, kita memang harus menghitung namanya indeks massa tubuh. Jadi Bapak Ibu di rumah juga bisa menghitung indeks massa tubuhnya dengan rumus yaitu berat badan itu hitungannya berdasarkan kilogram per tinggi badan, itu hitungannya meter kuadrat. Jadi ketika berat badan dibagi dengan tinggi badan, hitungan meter kuadrat, maka nanti didapatkan hasil IMT. Nah, IMT normal itu adalah 8,5 hingga 25. Nah, kalau misalkan di atas 25 ataupun di atas 27 itu dinamakan obesitas, kalau di atas 25 dinamakan overweight, 18 sampai 25 itu dinamakan normal indeks massa tubuh kita, ataupun kalau kurang dari 18,5 maka underweight atau mungkin kurus gitu hitungannya. Nah, bagaimana cara kita menurunkan kadar kolesterol? Yang pertama adalah kita bisa dari makanan yang kita makan kita atur, seperti kita harus makan buah dan sayur. Yang kedua, ikan laut, itu seperti makarel ataupun tuna. Yang ketiga, ayam tanpa kulit, karena kalau bagian kulit itu kandungan lemaknya lebih banyak. Jadi memang disarankan istilahnya dari daging-daging yang berwarna putih, seperti daging ayam, daging kelinci, tapi kalau daging sapi, itu daging goreng berwarna merah, itu memang kadar lemaknya cukup tinggi. Dan jangan lupa makan kaya serat. Nah, ini membantu kadar kolesterol di dalam tubuh kita. Nah, bagaimana kita makanan apa yang mesti kita kurangi untuk kadar kolesterol ini tidak terlalu tinggi? Pertama, goreng-gorengan. Memang kita cukup seneng ya makan goreng-gorengan ya, karena memang nikmat dari apalagi kalau lagi panas-panas gitu gorengnya. Ya, kita boleh memakan goreng-gorengan, tapi jangan berlebihan ataupun jangan setiap hari. Dan diperhatikan juga cara mengolahnya. Minyaknya pun jangan menggunakan minyak yang sering diulang-ulang untuk memasaknya. Yang kedua, makan tinggi lemak dan telur, itu kita cukup kurangi, apalagi bagian telur yang mesti kita kurangi adalah bagian kuningnya, karena itu memang lebih banyak mengandung lemak dibandingkan bagian putih telur. Lalu lemak jenuh pada daging, ini yang kita temui seperti pada jero-jeroan, ataupun bagian gaji daging gitu, itu cukup bisa meningkatkan kolesterol. Dan juga mengurangi makan biskuit ataupun kue yang banyak mengandung krim. Nah, itu juga bisa meningkatkan, selain gula darah kita meningkat, tapi juga menaikkan kolesterol kita. Nah, ini saya tampilkan Bapak Ibu, mungkin sebagai acuan saja. Ini adalah gambar dari kandungan kolesterol dalam 10 gram makanan. Nah, terlihat memang kalau putih telur itu dia 0 kolesterol ya, 0 miligram jumlah kolesterolnya. Paling banyak itu pada bagian otak sapi, yang mungkin pada Bapak-Bapak Ibu yang senang makan di rumah makan Padang, ini banyak yang terhidang ya, otak sapi itu cukup tinggi ya. Nah, ini ada kategorinya, ini harus dipantang makanannya kalau bagi orang-orang yang sudah berat badannya berlebih ataupun mempunyai risiko penyakit jantung. Jadi memang harus memperhatikan pola makannya. Nah, maaf, ada gangguan.
Nah, apa yang dapat kita gunakan? Pertama adalah menggunakan lemak tak jenuh, seperti pada margarin. Terus minyak tak jenuh lainnya yaitu pada penggunaan minyak zaitun atau olive oil, serta metode masaknya juga harus dikurangi dengan metode menggoreng, tapi kita lebih alihkan ke merebus atau memanggang makanan tersebut. Nah, perilaku lainnya yang mesti kita patut lakukan yaitu olahraga. Karena olahraga ini dia membantu selain meningkatkan jumlah HDL, si kolesterol baik, tapi juga akan menurunkan jumlah LDL, si kolesterol jahat. Terus yang kedua adalah merokok. Karena merokok ini di penelitian itu disebutkan kandungan nikotin pada rokok itu dia bisa membentuk atau mempermudah untuk terbentuknya plak. Dan selain merokok ini merupakan juga potensi terbentuknya radikal bebas. Jadi memang banyak penyakit yang disebabkan oleh rokok. Yang ketiga, minum lebih banyak air. Seperti kita tahu, memang kita harus membutuhkan minimal ya, Bapak Ibu, 2 liter air dalam sehari. Apalagi kalau situasi dalam kondisi panas atau kita berolahraga dan berkegiatan yang berat, itu memang disarankan sering minum air. Tapi bagi Bapak Ibu yang mengalami ada gangguan pompa jantung, itu memang kalau untuk minumnya memang harus diatur, jangan berlebihan juga, karena nanti bisa menyebabkan keluhan sesak. Nah, jadi dari sini kita sudah bisa membayangkan ya Bapak Ibu, bahwa ada hubungan antara kadar kolesterol itu terhadap penyakit jantung. Nah, menurut studi itu menurunkan kadar kolesterol 10% saja itu dapat menurunkan risiko serangan jantung sampai 50%. Jadi nggak kebayangkan kalau kita bisa mengatur dari pola makan saja, itu bisa kesehatan jantung kita bisa ikut terjaga juga. Jadi memang kolesterol ini merupakan salah satu faktor risiko terjadi serangan jantung. Nah, pesan saya, mulailah sekarang untuk membuat perubahan karena kesehatan Anda itu penting untuk Anda dan kita semua. Nggak kebayangkan kalau kita sakit, keluarga pun akan jadi sedih juga. Jadi kita memang harus menjaga kesehatan kita. Mungkin sekian presentasi saya. Mungkin saya akan kembalikan lagi ke moderator, ke Bu Dinda ya Bu. Mungkin kita buka ya. Oke. Baik, Dokter Arin, terima kasih untuk presentasinya dan Bapak dan Ibu pastinya sudah beberapa yang mengetik pertanyaan di kolom chat. Tapi sebelum kita menjawab dan membacakan pertanyaan sama jawabnya, kita akan kenalan dulu ya dengan teman kita selaku sponsor pada siang hari ini dengan Mbak Kanya. Silakan Mbak Kanya. Dia Kanya, tim kami dari Soyjoy. Silakan yang akan memperkenalkan apa sih Soyjoy itu. Kita simak bersama-sama. Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Bisa dengar suara saya kan ya? Kurang jelas ya, mungkin kalau pakai masker ya. Iya, mungkin lebih jelas Bapak Ibu suara saya? Ya. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Kanya, saya adalah Brand Communication Executive dari Soyjoy. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin belum tahu mengenai Soyjoy, jadi Soyjoy itu adalah snack sehat yang terbuat dari kedelai. Nah, Soyjoy ini juga kandungannya bagus, Soyjoy itu tinggi serat dan tinggi protein. Jadi bagus nih apalagi kalau misalkan dikaitkan dengan tema pada hari ini tentang kolesterol. Jadi kedelai sendiri kan memiliki namanya isoflavon. Isoflavon itu bertindak sebagai antioksidan yang bisa menangkal radikal bebas dan juga salah satunya bisa menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Jadi sudah dijelaskan oleh Dokter Arin yang sebenarnya tidak baik nih untuk tubuh. Nah, adanya isoflavon tersebut dapat menurunkan kadar kolesterol tersebut. Dan juga karena Soyjoy ini tinggi serat, jadi bagus juga nih untuk mengurangi kadar kolesterol atau mencegah adanya meningkatnya kadar kolesterol. Karena tadi kan juga sudah dijelaskan oleh Dokter Arin bahwa makanan yang disarankan juga adalah makanan yang kaya akan serat,
Makanya soju ini memang sebenarnya cocok juga nih buat Bapak Ibu yang misalkan mau menurunkan kadar kolesterolnya. Selain itu juga bisa mengurangi resiko jantung koroner, mengurangi resiko diabetes, dan juga mengurangi resiko obesitas. Nah, jadi soju ini sebenarnya baik nih buat Bapak Ibu yang mau jaga makan, jaga kesehatan juga. Nah, selain itu nih kita sebagai sponsor untuk webinar hari ini, nah kita akan memberikan 3 hadiah bagi 3 penanya terbaik. Jadi Bapak Ibu nih yang mau bertanya silakan nih keluarkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya. Nanti dari semua pertanyaan ini akan kita pilih 3 orang dengan pertanyaan terbaik yang akan kami kirimkan hadiah dari Sojoy berupa paket eksklusif Sojoy gitu. Jadi silakan Bapak Ibu bertanya, keluarkan pertanyaan yang bagus-bagus ya. Jadi nanti bisa kepilih gitu. Gitu Bu. Cukup makanya Cukup dari saya. Iya. Sekian perkenalan dari Mbak Kanya. Terima kasih loh Mbak Kanya untuk sudah ikut membantu sponsor pada siang hari ini, dan kita dadah bye-bye dulu dengan Mbak Kanya ya. Saya ambil alih lagi ya. Terima kasih Mbak Kanya ya. Sehat selalu Bapak Ibu semua. Baik, kita lanjut ya. Jadi seperti Mbak Kanya bilang tadi, sesuai dengan tema kita hari ini, kolesterol Sojoy merupakan salah satu snack sehat yang dapat membantu Bapak dan Ibu bisa ngemil tapi tetap sehat. Ya, kira-kira seperti itu pesan dari teman saya Sojoy dari Kanya tadi. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan mulai saja dengan membacakan pertanyaan, dan nanti akan dipilih oleh Dr. Arin 3 orang penanya terbaik yang akan mendapat hadiah dari Sojoy. Ya, akan dikirim paket 1 kotak Sojoy ya makanya ya. Ada paket. Oh, ada paket. Oh, isinya macam-macam ya. Iya, soalnya ada pouch-nya gitu. Oh, ada Sojoy dan pouch-nya nanti dikirim untuk 3 penanya terbaik. Dan kami juga akan memberikan 3 hadiah tersebut ya untuk Bapak dan Ibu. Nah, kira-kira seperti ini ya hadiahnya nanti dari terbalik. Nah, dari Sojoy hadiahnya akan seperti ini. Selain hadiah ini, 3 penanya terbaik akan mendapatkan 1 voucher untuk pemeriksaan CT calcium scoring di Rumah Sakit Jantung Diagram. Ya, hadiahnya selain Sojoy juga hadiah 1 voucher pemeriksaan CT calcium scoring. Apa sih itu Mbak Dinda pemeriksaan CT calcium scoring? Yaitu pemeriksaan deteksi dini jantung untuk mengetahui kadar plak di dalam pembuluh darah jantung Bapak dan Ibu. Ya, jadi 3 orang peserta webinar yang mengajukan pertanyaan terbaik akan mendapatkan paket Sojoy dan juga voucher pemeriksaan CT calcium scoring. Oke, kita akan bacakan saja pertanyaannya. Dr. Arin, siap ya dengan pertanyaan kita hari ini. Yang pertama dari Ibu Anneke. Ibu Anneke bertanya, apa sih sebab terjadinya trigliserida tinggi? Ya. Silakan Dr. Arin dijawab. Jadi Ibu Anneke ya, jadi trigliserida itu merupakan salah satu lemak lainnya yang dibentuk oleh tubuh kita. Jadi kalau kita konsumsi kalori yang berlebih, misalnya kita makan makanan seperti biasa, cuman kadar lemaknya cukup tinggi. Sebagiannya itu nanti akan dimetabolisme oleh tubuh kita menjadi energi, dan sebagiannya lagi nanti akan menjadi namanya lemak. Nah, lemak ini yang namanya trigliserida. Jadi kurang lebih kalau trigliserida itu merupakan dari sisa dari asupan kalori yang kita makan. Nah, itu nanti akan dibentuknya berupa trigliserid. Jadi trigliserid itu merupakan sisa dari asupan kalori, ya, gitu. Demikian jawabannya, Dr. Arin. Ya. Beliau menanyakan apa sebabnya tadi, sudah terjawab ya, Dok ya? Ya, jadi asumsi kalori makanan yang berlebih, Bu Dinda. Jadi makanan yang berlebihan pun tidak baik juga, karena nanti itu berpotensi untuk terbentuknya trigliserid. Trigliserid ini hampir mirip dengan LDL, jadi kalau semakin tinggi, maka semakin bahaya bagi kesehatan tubuh kita, seperti itu. Ibu Anneke, mudah-mudahan terjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Dokter. Dari Ibu Puspita, pertanyaannya, sudah 10 tahun minum Simvastatin karena kolesterol totalnya 200. Apa tidak ada efek, Dok, terhadap jantung ataupun ginjalnya? Silakan. Ibu Puspita, jadi 10 tahun minum obat Simvastatin, tapi kolesterol total saya masih berkisar 200 ya. Jadi ini memang harus kita lihat lagi.
Kalau Ibu sudah melakukan pemeriksaan laboratorium kolesterol secara berkala atau tidak. Jadi kita memang harus membandingkan apakah hasil laboratorium kita sebelumnya dengan kita minum obat Simpas itu ada pengaruh atau tidak. Nah, selain tadi kita, jadi memang persepsinya kalau kita minum obat kolesterol bukan berarti kita bisa makan makanan sebebasnya. Arti kata kita tidak memperhatikan kandungan lemaknya ataupun kandungan kolesterolnya. Jadi tidak dari obat saja yang membantu untuk menurunkan kadar kolesterol, tapi dari kegiatan kita tadi, aktivitas kita, seperti kita harus sering olahraga ataupun kita sering tidak merokok, itu juga mempengaruhi terhadap kenaikan kadar kolesterol. Jadi kalau memang dalam 10 tahun Ibu Puspita masih melihat kadar kolesterolnya cukup tinggi, mungkin nanti di follow up lagi, Bu, gimana perilaku hidupnya selama ini. Kalau memang perilakunya sudah membatasi makanan yang berlebihan jumlah lemaknya, itu memang kita nanti lihat apakah ada terjadi gangguan proses tadi penghancuran si lemak ini di dalam tubuh kita. Apakah ada gangguan hepar? Hepar itu bagian hati ya, organ hati Bapak Ibu. Jadi memang nanti akan di follow up sama dokter, dilihat. Saran saya sih sebaiknya memang Ibu harus kontrol secara berkala untuk memantau jumlah kolesterol. Dan penting juga Bapak Ibu, saya sarankan bagi Bapak Ibu yang usianya sudah di atas 45 tahun, itu memang lebih baik untuk dilakukan pemeriksaan kolesterol secara berkala. Karena itu semakin usia tua, berdasarkan penelitian, itu makin membuat dinding-dinding pembuluh darah kita semakin kaku. Jadi kalau semakin kaku, menyebabkan kalau adanya plak atau sumbatan, itu nanti bisa membuat efeknya adalah tekanan darah kita semakin tinggi. Dan oleh karena itu memang harus dicek secara berkala, saran saya ya Bapak Ibu. Nah, apakah ada efek samping dari kita minum obat jantung atau ginjal? Memang kalau obat itu pasti ada efek sampingnya. Pasti makanya oleh karena itu kalau untuk minum obat-obat demikian memang harus di bawah pengawasan dokter. Karena nanti dilihat apakah memang obat itu sudah efektif, sudah tepat sasaran, di mana kalau obat jantung apakah sudah tepat sasaran, sudah mengontrol kondisi tekanan darah, ataupun tidak terjadinya keluhan nyeri dada, diminumkan obat pengencer darah, memang itu harus ada pengawasan dari dokter. Dan efeknya memang obat itu ada yang dikeluarkan melalui ginjal, jadi efeknya nanti ke ginjal, ataupun di metabolisme di hati, itu yang menyebabkan nanti ada gangguan hati juga. Jadi memang nanti dilihat sama dokter, apakah efek sampingnya lebih minimal dibandingkan manfaat yang didapatkan dari meminum obat tersebut. Jadi Bapak Ibu, saya saran kalau untuk minum obat-obatan itu jangan dibeli bebas, tapi harus dipengawasan oleh dokter ya. Sekian Bu Dinda. Oke, baik Ibu Puspita. Jadi apalagi khususnya untuk obat kolesterol ya, itu mungkin harus lebih hati-hati, jangan sembarangan konsultasi dengan dokter ya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya kembali dari Ibu Anneke. Apa beda kolesterol tinggi? Apakah boleh obat simvastatin dan fibrat diminum bersamaan? Karena beliau pernah mendapat keduanya. Ya, ini pertanyaan yang bagus Ibu Anneke. Jadi kolesterol tinggi itu memang nanti dilihat lagi. Di pemeriksaan laboratorium itu ada rinciannya, ada kolesterol total. Jadi istilah pemeriksaannya profil lipid ya Bapak Ibu. Itu ada kolesterol total, ada HDL, ada LDL, ada trigliserida. Nah, yang ditanya Ibu Anneke adalah kalau obat statin memang itu fungsinya adalah dia menurunkan LDL. Si LDL ya, kolesterol jahat, dan itu nanti berefek dengan meningkatkan jumlah kolesterol baik, si HDL. Jadi kalau Simfas dia lebih menurunkan si LDL. Beda dengan fibrat. Kalau fibrat ini dia lebih golongannya untuk si trigliserida. Nah, gitu. Jadi bedanya ada perbedaan penggunaan obat kolesterol, dia sama-sama golongan penurun anti kolesterol, tapi juga nanti dilihat dari profil lipidnya, apakah yang tinggi LDL kah atau trigliserida.
Mungkin dari pengalaman Ibu Anneke, kenapa mendapatkan obat statin dan fibrat, bisa jadi hasil lab sebelumnya LDL sama trigliseridnya tinggi, Ibu. Oke, Ibu Anneke ya, tadi sudah dijawab pertanyaannya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Yudi Muhammad. Bisakah bila kolesterol rendah berakibatkan kepada kesehatan jantung? Bentar ya. Oh iya, jadi memang kalau kolesterol itu dilihat lagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berobat ke rumah sakit, nanti dilihat apakah yang tinggi, LDL, HDL, trigliserid, atau kolesterol total. Kalau kolesterol total itu merupakan gabungan dari ketiga yang saya sebutkan. Jadi kalau semakin tinggi kalau istilahnya itu hiperkolesterolemia, hiper artinya jumlahnya naik atau meningkat, kolesterol, terus lemia itu di darah. Jadi kalau hiperkolesterolemia yang kita alami, itu memang nanti efeknya adalah terhadap kesehatan jantung. Jadi dia berbanding lurus. Jadi kalau kondisi hiperkolesterol itu lebih ke arah maksudnya adalah si kolesterol jahatnya lebih meningkat gitu. Jadi memang ada hubungan kolesterol itu terhadap kesehatan jantung. Oke, jadi kolesterol terlalu rendah ataupun terlalu tinggi tetap berpengaruh pada kesehatan jantung, begitu ya dok? Iya, benar. Jadi dilihat tadi profil lipidnya yang tadi, si LDL atau HDL-nya. Jadi kalau HDL semakin tinggi, itu semakin baik. Karena dia adalah kolesterol baik. Dia membantu nanti membawa si kolesterol jahat, si LDL, untuk dibawa ke hati kita, untuk dihancurkan, untuk dipecahkan. Gitu. Oke, jadi yang harus dijaga jangan sampai tinggi itu LDL-nya ya dok? Ya benar, LDL-nya. Oke, baik Pak Yudi terjawab sudah pertanyaannya. Kemudian kita beralih dari Bapak Ferry Agustin. Apakah normal dok bila minum obat kolesterol dan sering buang air kecil? Oh, iya, Bapak Ferry Agustin, mungkin saya sampaikan untuk obat kolesterol ini memang efek sampingnya itu kebanyakan terjadi nyeri-nyeri otot, mual, muntah, diare. Jarang ya Pak kalau efek sampingnya adalah sering buang air kecil. Mungkin saja kalau saya lihat, ini kan memang obat kolesterol ini nih sering didampingi dengan obat jantung lainnya. Kalau memang Bapak Ferry berobat ke dokter jantung, itu biasanya memang sering diberikan obat kolesterolnya, tapi bukan dari efek samping obat kolesterolnya, bisa jadi dari obat jantungnya, seperti mungkin Bapak minum furosemid atau spironolakton, nah itu yang menyebabkan sering buang air kecil. Tapi kalau seandainya Bapak tidak ada minum obat-obat selain obat kolesterol, mungkin ini memang jadi salah satu petanda ya adanya Bapak mungkin seperti penyakit diabetes, karena diabetes pun juga keluhannya sering buang air kecil, sering haus, dan sering lapar gitu. Jadi memang kalau untuk efek samping obat kolesterol untuk sering buang air kecil jarang ya Bapak Ibu. Jadi lebih ke tadi seperti disampaikan ya dok, kalau kita habis obat kolesterol, mudah-mudahan terjawab ya Bapak Ferry Agustin atas jawaban dokter tadi. Baik, selanjutnya dok dari Pak Widodo Slamet pertanyaannya, jika trigliserida mencapai 500, apa yang harus dilakukan? Ya, kalau trigliserida tadi memang lebih banyaknya itu terbentuk dari asupan kalori yang berlebih yang tidak digunakan oleh tubuh, tapi rencananya akan disimpan dalam tubuh kita, itu namanya trigliserid. Kalau dia semakin tinggi, nantinya dia akan, kalau dia istilahnya berteman dengan LDL, gitu, itu akan mempermudah atau meningkatkan risiko terbentuknya plak pada pembuluh darah. Nah, saran saya kalau memang trigliserid mencapai 500, itu Bapak Ibu harus kontrol ke dokter, dan nanti dokternya akan memberikan obat-obat penurun kolesterol, terutama itu golongan fibrat tadi, yang memang tujuannya untuk menurunkan si trigliserid. Dan itu memang harus nanti di follow up lagi, kurang lebih 6 bulan lagi minimal gitu untuk pemeriksaan labnya. Oke.
Demikian tadi jawabannya ya, Bapak Widodo. Dokter, masih ada pertanyaan lagi dari Bapak Sony Bahtiar. Saya sudah pasang 4 ring dan minum atorvastatin karena jika dengan minum simvastatin sudah kurang mempan, Dok. Kenapa bisa demikian? Padahal sama-sama jenis statin. Kemudian kenapa penentuan range nilai normal kolesterol dulu dan sekarang berbeda? Apa benar ya, Dok, beda ya? Silakan, Dokter. Mungkin Bapak Sony Baktiar ini sudah berpengalaman ya, karena memang sudah pernah pasang 4 ring ya Pak, dan minum obat kolesterol juga. Jadi memang untuk obat ini dia sama-sama golongan simvastatin, tapi sama-sama golongan statin, cuman cara kerjanya nanti dia akan berbeda. Satu, nanti dia akan bekerja terhadap si reseptor LDL namanya. Jadi dia memang sifat dua obat ini cara kerja spesifiknya berbeda. Jadi gitu. Jadi kalau dengan simvastatin, ketika dokter sudah memberikan, ternyata tidak ada perubahan terhadap nilai LDL atau terhadap nilai kolesterolnya Bapak, itu memang dokter akan menaikkan si obatnya itu ke dalam golongan atorvastatin yang mungkin sifat kerjanya lebih baik dibandingkan simvastatin. Nah, untuk Bapak Ibu saya sarankan untuk mengubah obat kolesterol yang dikonsumsi dari simvastatin menjadi atorvastatin, sebaiknya itu memang juga di pengawasan dokter. Jangan sembarangan Bapak Ibu juga untuk minum obat kolesterol ini. Nah, ketika Bapak Ibu lupa gitu minum obat simvastatin, misalkan harusnya minum obat simvastatin itu malam. Nah, ketika malamnya Bapak Ibu lupa, sebaiknya memang segera diminum obatnya. Nah, tapi kalau jaraknya dekat, misalnya Bapak lupa minum obatnya tadi malam, baru ingatnya malam ini. Nah, tapi jangan didouble minumnya. Minum aja yang dosis untuk malam ini saja. Nah, seperti itu. Terus kenapa penentu range nilai normal kolesterol dulu dengan sekarang berbeda? Saya rasa berbedanya tidak signifikan jauh ya Bapak Ibu. Memang kolesterol itu kan ilmu medis itu merupakan ilmu yang istilahnya bakal ada updatean terbaru. Jadi ilmu yang memang nggak bisa hanya hitungan matematika. Jadi nanti berdasarkan penelitian ataupun pengalaman si dokter melihat kalau memang ternyata sekarang itu nilai kolesterol itu berkisar sekian sampai sekian, itu memang adanya perubahan atau berdasarkan evidence base, istilahnya penelitian yang telah dibuktikan secara klinis. Tapi untuk perubahan secara signifikan saya rasa enggak, tetap sama seperti dulu, paling range-nya saja yang kecil terjadi kenaikannya. Itu jawabannya gitu, Dokter. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Joko Suhono. Pertanyaannya, LDL saya sudah di bawah 100, tapi tetap diberi simvastatin 20 mg oleh dokter SKJP. Mengapa demikian, Dok? Ya, jadi Bapak Ibu jangan heran LDL kita di bawah 100, tapi dokter memberikan obat simvastatin. Jadi memang selain simvastatin itu dia menurunkan kadar LDL, si kolesterol jahat, dia juga dari penelitiannya itu dia menghambat terjadinya penumpukan pada pembuluh darah. Jadi dia semacam obat pencegahan juga untuk terjadinya kerusakan pada dinding-dinding pembuluh darah kecil. Makanya dokter spesialis jantung sering memberikan obat kolesterol sebagai pendamping dari obat jantung lainnya, yaitu simvastatin, karena untuk mengambil si fungsi itu, yaitu sebagai agregasi trombosit terhadap terbentuknya plak, jadi terbentuknya sumbatan. Jadi kalau kita rutin minum simpas, dia juga mencegah terjadinya penumpukan sekitar pembuluh dinding koroner. Begitu Bu Indah. Oke. Baik dokter, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Leonardi. Beliau sakit prostat ya dok, menyetop obat kolesterol dan obat darah tingginya. Beliau hanya minum pengencer darah. Bagaimana ini dok? Oh ya, nah Bapak Leonardi mungkin sudah pernah ke dokter urologi ya?
Gitu ya Bu Dinda ya maksudnya ya. Betul. Prostat, dokter urologi dari dokternya itu menyarankan untuk di stop dulu obat kolesterolnya dan obat darah tingginya. Hanya minum pengencer darahnya saja. Mungkin ini kurang ini ya Bapak Ibu ya. Saya kurang bisa menelaah. Mungkin ada pertimbangan dari dokter urologinya. Kenapa Bapak disuruh untuk di stop dulu obat kolesterolnya? Apakah si dokter itu mengkhawatirkan adanya interaksi obat dari yang untuk prostatnya yang Bapak minum dengan obat kolesterol? Terus untuk obat darah tingginya, kenapa di stop juga? Bisa jadi mungkin ini bukan di stop selamanya ya, karena memang obat darah tinggi jangan sampai di stop selamanya, tapi nanti akan diturunkan kadar dosisnya itu perlahan-lahan dulu dari dokter. Jadi mungkin kalau untuk kondisi ini saya kurang bisa menjawab ya Bapak Leonard, mungkin ada pertimbangan dari dokter urologinya. Kenapa? Mungkin lebih baik nanti Bapak bisa tanyakan lebih lanjut kepada dokternya, alasan si dokter untuk men-stop obat kolesterol dan obat darah tingginya. Mungkin ada pertimbangan yang mesti harus diperhatikan oleh dokter tersebut. Oke. Baik, berarti harus tetap konsul saja dengan dokter ya. Lebih baik ditanyakan langsung dibandingkan Bapak Ibu bertanya-tanya nanti sampai rumah ini kenapa di stop. Lebih baik langsung tanya ke dokternya. Oke. Pertanyaan berikutnya dokter dari Bapak Yudi Muhammad. Jika terjadi serangan jantung, apakah harus ditandai dengan pingsan? Kemudian untuk menjaga kolesterol yang baik atau biar tetap stabil, pola olahraga dan makan apa agar ada keseimbangan antara fungsi dengan alat-alat tubuhnya. Ya, Bapak Adi di Depok ya? Bapak Yudi Muhammad. Oh, Yudi Muhammad. Iya. Bisa diulang, Bu? Jika terjadi serangan jantung, apakah harus ditandai dengan pingsan? Kebetulan pertanyaan Bapak Yudi dan Bapak Adi ini agak berhubungan ya, Dok? Karena mereka saya pikir pertanyaannya dari Bapak Adi karena mirip begitu. Jadi Bapak Yudi dan Bapak Adi. Dari Bapak Yudi, jadi serangan jantung itu tidak selalu identik dengan adanya penurunan kesadaran atau pingsan ya Bapak. Jadi memang kalau yang lebih khasnya adalah ada keluhannya nyeri dada, terutama nyeri dadanya itu pada bagian sisi sebelah kiri kita. Nyeri dada dan menjalar ke lengan, ke tengkuk, bagian belakang, itu bisa disertai keringat dingin, terus mual muntah. Jadi memang kalau untuk penurunan kesadaran karena pingsan, belum tentu juga karena ada gangguan jantung. Bisa juga karena ada gangguan pada otak kita ataupun akibat turunnya gula darah kita pada pasien diabetes juga bisa menyebabkan terjadinya hipoglikemi dan itu bisa menurunkan tingkat kesadaran juga. Jadi memang nggak identik untuk penyakit jantung kalau pingsan gitu. Oke. Jadi kalau untuk tadi Dok, pola olahraga dan makan agar keseimbangan di antara fungsi alat tubuhnya tetap terjaga itu antara pola makan dan olahraganya yang baik apa? Itu pertanyaan dari Pak Yudi dan Pak Adi itu sama. Pola makan sebenarnya seperti yang saya sebutkan tadi, pola makan memang harus dijaga. Pola makannya harus mengikuti gizi seimbang. Terus juga diperhatikan menunya dan bukan berarti kita kalau untuk makan itu hindari semua lemak, enggak juga. Jadi memang kita harus menakar kadarnya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai karena kita tidak mengkonsumsi lemak, itu juga nanti mempengaruhi terbentuknya hormon seksual ya seperti testosteron ataupun estrogen, itu juga ada pengaruhnya. Nah, untuk olahraga memang yang disarankan itu adalah olahraga yang kadar ritme untuk pola aktivitasnya itu teratur. Misalkan Bapak Ibu disarankan untuk jalan pagi, di mana aktivitasnya itu lebih teratur, lebih bisa menyesuaikan ritmenya dibandingkan olahraga mungkin yang sifatnya tidak ritmenya tidak beraturan seperti bermain bola ataupun sepak bola ataupun futsal karena itu memang ritmenya tidak beraturan. Nah, memang kalau untuk olahraga disarankan apalagi yang sudah berusia lanjut
ataupun ada risiko penyakit jantung, lebih olahraganya yang ada ritmenya, ataupun seperti bersepeda ataupun jogging, itu lebih disarankan. Nah, untuk olahraganya juga diatur juga frekuensinya, bukan berarti olahraga itu kita harus waktunya berjam-jam, enggak. Tapi juga bisa dilakukan 20 hingga 30 menit, tapi dengan rutinitas yang teratur dan frekuensinya juga hampir setiap hari dilakukan olahraganya. Nah, yang sering yang terjadi di masyarakat, apalagi pada ibu-ibu ya, Bu Dinda ya, itu beranggapan kalau membersihkan rumah, menyuci di rumah, itu udah dianggap sebagai olahraga. Itu persepsi yang salah ya. Tetap yang namanya olahraga itu harus ada rutinitasnya, itu ritmenya teratur. Kita bisa mengatur pola nafas, pola kita untuk gerakan. Kalau membersihkan rumah itu bukan ke olahraga, tapi memang ke rutinitas biasa saja. Seperti itu. Baik, mudah-mudahan terjawab tadi ya Ibu. Dan sekali lagi, bersih-bersih rumah, nyapu-nyapu itu bukan olahraga. Jadi harus dengan ritme dan juga jadwal yang tetap ya dok, supaya olahraganya dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Oke dokter, kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Nur Aini Permadi. Untuk menjaga kadar kolesterol tetap baik, apakah minum obat kolesterol mungkin harus setiap hari? Kemudian, dan apakah benar kalau kita habis makan makanan yang dengan kolesterol tinggi, terus kita langsung aja minum obat kolesterol biar turun? Itu benar tidak dok? Karena kebanyakan kebiasaan seperti itu dari teman-temannya. Silakan dok. Iya, untuk kolesterol itu memang kalau untuk yang pasien yang sudah ada risiko seperti serangan jantung ataupun yang pernah risiko penyakit jantung, itu memang disarankan untuk kolesterol diminumkan hampir setiap hari ya Bapak Ibu, dan itu tetap saya sampaikan harus di bawah pengawasan dokter, tidak boleh sembarangan. Nah, yang sering terjadi sekarang adalah persepsi masyarakat yang ada, di mana ketika habis makan yang berlemak itu langsung beranggapan ya udah nanti tinggal minum obat kolesterol. Itu persepsi yang salah. Jadi obat kolesterol itu bukan sebagai pengobatan hanya sebentar yang Bapak Ibu konsumsi hanya ketika makan makanan yang berlemak. Tapi memang untuk obat kolesterol itu di bawah pengawasan dokter diminum hampir setiap hari. Tujuannya ya itu untuk menyeimbangkan kadar si LDL tadi. Tapi kalau ketika hanya minum hanya sekali-sekali saja ketika beranggapan oh ya nanti gampang tinggal makan obat kolesterol saja habis makan makanan berlemak, itu termasuk persepsi yang salah. Jadi memang harus diminum sesuai aturan dan atas petunjuk dokter, bukan habis minum makanan yang berlemak terus langsung minum obat kolesterol terus kolesterolnya turun, tapi enggak begitu ya dok ya? Iya benar. Dokter, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Saya sedikit agak lompat dengan pertanyaannya karena supaya lebih terkait dengan tema kita hari ini, yaitu ada pertanyaan dari Bapak Yama. Beliau menanyakan, Made Yama ya pertanyaannya, seandainya saya mengurangi konsumsi yang dipantang tadi, misalnya gorengan dan lain-lain, dan saya hanya beraktivitas di lapangan normal tanpa olahraga, apakah memungkinkan kadar kolesterol turun dengan sendirinya? Pertanyaan pertama. Kemudian, apakah plak dalam arteri akan berkurang dengan sendirinya jika kadar kolesterol kita menurun? Silakan dok. Ya. Ini pertanyaan yang bagus ya Bu Dinda. Ya. Mungkin saya tadi agak kelupaan. Jadi kadar kolesterol itu juga ada pengaruhnya oleh keturunan Bapak Ibu. Jadi ada beberapa penelitian meneliti seseorang itu bisa saja nilai kadar kolesterolnya tidak turun-turun, tetap naik, meningkat, karena itu memang akibat terjadinya perubahan atau mutasi gen yang diturunkan dari orang tuanya ke anak tersebut, dan itu yang menyebabkan nantinya terjadi familial kolesterolemia.
Jadi memang si orang tersebut kadar kolesterolnya tetap tinggi, cenderung tinggi, nggak pengaruh dia udah mengkonsumsi obat ataupun sudah menerapkan pola hidup sehat dan olahraga, itu tetap saja nilai kadar kolesterolnya tetap tinggi. Itu pada beberapa orang yang memang ada faktor keturunan. Tapi kalau bagi seseorang yang tidak ada kaitannya dengan keturunan, itu memang tanpa olahraga, mengatur pola makan, sebenarnya bisa membantu menjaga kadar kolesterol kita. Tapi kalau misalkan pola makannya sudah dijaga, tidak olahraga, itu kadar kolesterolnya baik, bagus, itu alhamdulillah. Tapi kalau misalkan makannya sudah dijaga, terus kolesterolnya tetap tinggi, maka kita memerlukan namanya aktivitas olahraga. Sebenarnya olahraga itu bukan tujuannya untuk menurunkan kadar kolesterol saja, tapi juga mendapatkan efek lainnya terhadap kesehatan tubuh kita. Misalkan dengan olahraga, kita juga bisa menurunkan kadar gula darah yang berlebihan di dalam tubuh kita. Jadi memang banyak manfaat dari olahraga itu. Jadi memang disarankan sih olahraga itu tetap dilakukan secara berkala. Oke, terjawab mudah-mudahan Bapak Yama ya tadi pertanyaannya. Kemudian ada lagi nih Dok pertanyaan dari Bapak Adi. Oh ini tadi sudah terjawab, sorry Dok. Kita akan beralih kepada pertanyaan Ibu Eti, Dokter. Beliau baru saja mengantar beberapa minggu lalu ibunya yang usia 87 tahun untuk konsultasi di RSCD. Kemudian ibunya disarankan untuk cek kolesterol tinggi karena sering pusing ya Dok. Sering pusing dan ada pegal-pegal. Nah kemudian hasilnya itu adalah 140 kolesterolnya. Tetapi menurut dokter ini cukup tinggi kadar kolesterolnya. Jadi pertanyaannya, sebenarnya berapakah kadar kolesterol untuk usia ibu saya, 87 tahun? Kira-kira kadar kolesterol yang sebetulnya disebut tinggi itu berapa, Dok? Ya, ini mungkin pertanyaannya ada terkait dengan slide yang tadi ya, saya tampilkan dulu. Untuk kadar kolesterol, ini kan disebutkan kadar kolesterolnya tinggi. Jadi ini harus dilihat dulu nilai yang tinggi LDL atau HDL atau triglycerid. Nah, patokannya nggak jauh berbeda dari kolom yang saya tampilkan. Memang tadi dibilang LDL-nya 140 ya, Bu Dinda ya? 140, betul. Bisa jadi yang dimaksudnya itu adalah si LDL. Memang di sini LDL 60 hingga 160. Tapi ini adalah batas maksimal pada orang sehat. Tapi ketika pada orang yang ada gangguan penyakit lainnya seperti diabetes atau penyakit jantung, maka diharapkan nilai LDL-nya itu di bawah ini lagi, yaitu di bawah 100 menurut penelitian. Jadi kalau memang saya perhatikan dari pertanyaan Ibu Eti, kemungkinan ya Bu ya, mungkin nanti mohon dikoreksi, ibunya sudah diceknya itu adalah nilai LDL. Namun karena ibunya ada penyakit jantung, maka dokter menyarankan memang kadar LDL supaya di bawah 100, di bawah yang lebih rendah lagi, karena kan kalau semakin tinggi LDL dia makin membuat plak jantung mudah terbentuk. Jadi memang kalau kadar berdasarkan usia, sampai saat ini sih saya belum dapat materinya ya, ataupun ininya, cuman secara general kurang lebih seperti yang saya presentasikan berikut. Begitu Bu Din. Oke, baik Bu Eti sudah terjawab ya. Kita pertanyaan berikutnya Dok. Ini ada dari Pak Widodo, beliau menanyakan gini, kan kita sering sekali disarankan untuk minum air putih. Terus kalau kita minum kuah sop, minum jus, itukah apakah termasuk juga sudah cukup minum Dok? Silakan dijawab Dok. Ya, ini pertanyaan yang bagus. Jadi memang kalau air putih itu disarankan kan memang 2 liter dalam satu harinya minimal ya Bapak Ibu bagi orang yang istilah kondisi tubuhnya sehat, tidak ada gangguan jantung. Nah,
Untuk minum kuasop itu bisa dianggap sebagai jumlah cairan yang dalam hitungan 2 liter itu. Cuman untuk baiknya cairan yang 2 liter itu merupakan cairan yang istilahnya nggak ada pewarnanya ataupun nggak ada rasanya. Jadi memang ke air yang biasa. Nah, kalau air sop bisa kita anggap sebagai hitungan dari cairan yang minimal 2 liter itu, Bu Din. Oh, jadi boleh ya dok, kalau Boleh. masuk termasuk juga menambah cairan dalam tubuh ya. Oke dokter, ini ada pertanyaan lagi, masih banyak nih dok pertanyaannya ya. Iya. Jadi sabar Bapak dan Ibu yang belum terjawab, kami mohon bersabar. Ini ada pertanyaan yang cukup unik, dia menanyakan, kalau kita misalnya makan jeruk dok, itu seberapa banyak sih jeruk yang harus dimakan untuk menurunkan kadar kolesterol? Ya, kalau jeruk itu sebenarnya kan lebih utamanya kita dapatkan manfaatnya adalah vitamin C-nya serta seratnya. Jadi kalau untuk pengaruhnya jeruk ke kadar kolesterol mungkin tidak berdampak secara signifikan ya menurunkan nilai kolesterol, dan memang untuk jumlah vitamin C itu dari satu buah jeruk itu sudah mencukupi kebutuhan vitamin C yang dibutuhkan oleh tubuh. Karena kan vitamin C ini merupakan salah satu vitamin yang larut air yang nanti akan dikeluarkan melalui dari cairan seni gitu. Jadi memang kalau untuk kondisi normal dan aktivitas biasa memang cukup konsumsi 1 buah hingga 2 buah jeruk itu sudah tidak masalah, Bu Din. Oke. Baik dok, kita mengejar untuk menjawab pertanyaan yang berikutnya ya dok ya. Ya. Ini dari Bapak Adi di Depok, pertanyaannya, dok tanya bagaimana cara mengatur pola makan yang baik, misal menggunakan soyjoy. Apakah soyjoy itu jenis cemilan atau bisa jadikan makanan besar? Kalau misal jenis makanan tambahan, sebaiknya kapan untuk penderita DM dan hipertensi seperti saya agar selalu sehat? Ini terkait soyjoy sebenarnya ya dok ya. Bagaimana dok? Jadi pertanyaan dijawab sama Mbak Kanya. Mbak Kanya, ya silakan Mbak Kanya. Bapak Adi di Depok. Gimana tadi? Ini pertanyaannya, nah, beliau ingin mengatur pola makannya mungkin dengan soyjoy, tapi soyjoy itu sebetulnya makanan cemilan atau makanan besar. Dan kalaupun misalnya itu dia akan konsumsi, itu bagaimana pengaturannya? Karena beliau adalah penderita DM dan hipertensi. Oke, jadi Bapak Ibu saya mau menjelaskan dulu soyjoy ini bukan pengganti makanan berat. Jadi soyjoy ini memang sifatnya sebagai snack aja. Jadi jangan digunakan sebagai pengganti makanan karena secara kandungan dan juga porsi kurang kalau misalkan buat menggantikan makanan berat. Jadi takutnya malah Bapak Ibu lemas karena kekurangan makan. Jadi sebenarnya soyjoy itu lebih baik dikonsumsi sebagai snack. Nah, sebagai snacknya juga kapan? Misalkan antara makan pagi dan jam makan siang, atau dari jam makan siang ke jam makan malam. Jadi sebagai snack untuk in between makanan gitu. Supaya agak kenyang sehingga makan malamnya nggak terlalu banyak atau iya, makan siang. Betul. Jadi makannya nggak berlebih. Nah itu kan karena soyjoy kan juga memiliki kandungan protein dan serat, jadi bisa membantu Bapak Ibu untuk merasa kenyang lebih lama begitu. Jadi untuk makan juga jadi nggak yang kebanyakan gitu, dan juga mengurangi bisa kayak pengen makan gitu, nyemil karena perutnya sudah cukup kenyang dengan serat soyjoy, jadi makan beratnya nggak terlalu banyak, jadi nggak tambah gemuk juga ya. Iya, mengurangi ngidamnya gitu Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu ya Bapak Adi, mudah-mudahan terjawab untuk pertanyaan mengenai soyjoy-nya ya. Terima kasih ya Mbak Kanya. Kita soalnya nggak boleh berdekatan ini. Iya, jadi aku mundur lagi ya. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut saja ya. Dokter Arin, ini ada pertanyaan lagi. Ini identitasnya nggak ada, soalnya cuma ini handphonenya aja ya, dari salah satu Bapak. Beliau itu waktu cek bulan Maret kolesterolnya bagus, tapi di bulan Juni itu naik sampai 249. Kenapa bisa seperti itu ya dok?
Ya, yang tadi saya presentasikan, kolesterol itu bisa jadi berkaitan dengan tadi pola makan. Jadi diperhatikan lagi Bapak atau Ibu yang bertanya, apakah selama range waktu di bulan Maret hingga Juni itu ada mengkonsumsi yang makan makanan yang istilahnya cenderung mengandung lemaknya cukup tinggi. Jadi memang harus dilihat sih, saya harus menggali atau wawancara pasien tersebut lebih dalam. Jadi memang kalau terjadi peningkatan banyak faktor ya Bu Dinda ya. Salah satunya bisa jadi yang tadi pola makannya nggak dijaga. Jadi memang harus dilihat dan konsultasi supaya Konsultasi ke dokter sebaiknya. wawancara ya dok ya. Apakah ada gangguan? Ataupun tadi bisa jadi terjadi gangguan hati, pecahan si lemaknya itu atau si kolesterolnya. Jadi memang harus banyak faktor harus dilihat lagi kondisinya. Jadi memang kolesterol ini kaitannya sangat banyak ya dok, bisa dengan lemak hati, bisa dengan jantung, efeknya sangat Dengan ginjal, otak, jadi berbagai organ. betul sekali. Jadi memang betul-betul harus kita jaga kadarnya supaya tidak menjadi tinggi dan mengakibatkan efek buruk bagi tubuh kita ya dok ya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Baik dokter, ini pertanyaan sebetulnya masih banyak dan lebih pada pertanyaan konsultasi ya dok ya. Mungkin saya akan tampung pertanyaan Bapak dan Ibu mengingat Dokter Arin akan berdinas ya, mengingat waktu juga. Jadi pertanyaan Bapak dan Ibu yang ada di kolom chat yang belum terjawab akan kami simpan dan untuk itu jangan lupa untuk mencantumkan nomor telepon. Seperti misalnya ada Bapak Ibu Eti atau Ibu Nuraini misalnya, sebutkan nomor teleponnya, isi absensinya supaya kalau nanti Dokter Arin sudah menjawab bisa saya share ke nomor handphone Bapak dan Ibu. Karena pertanyaan cukup banyak ini belum terjawab dan ini lebih kepada pertanyaan-pertanyaan pribadi yang lebih pada seperti konsultasi dokter ya. Jadi saya tampung dulu untuk nanti akan dijawab dokter melalui chat yang akan saya kirimkan dan saya balas di WhatsApp Bapak dan Ibu. Untuk itu sekali lagi kami mohon Bapak dan Ibu untuk mencantumkan nama dan nomor telepon supaya saya lebih mudah untuk menghubungi. Ya. Baik Dokter Arin dan Bapak Ibu peserta webinar sekalian pada siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipan Bapak dan Ibu dalam kegiatan webinar kami pada hari ini. Dan seperti janji kami tadi, kami akan mengumumkan ya dokter ya, tadi sudah dipilih dokter, 3 pemenang yang memberikan pertanyaan yang baik terkait dengan webinar kita hari ini, yang akan mendapatkan hadiah Soy Joy dan juga voucher pemeriksaan CT calcium scoring ya, nanti akan kami hubungi yaitu atas nama Ibu Anneke. Selamat Ibu. Kemudian yang kedua ini tadi ada dari Bapak Yama ya, selamat untuk Bapak Yama, dan juga penanya yang ketiga tadi dari Bapak Widodo ya. Jadi adalah 3 orang penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah dari Soy Joy dan dari kami. Bapak Yama, Ibu Anneke, dan Bapak Widodo akan kami hubungi untuk minta alamat terkait dengan pengiriman hadiah dari Soy Joy. Dan Bapak dan Ibu, sekali lagi kita ucapkan terima kasih dulu untuk Dokter Arin atas waktunya dan berbagi ilmunya pada siang hari ini. Tapi jangan lupa, hari ini kita tema membahas tentang kolesterol terhadap penyakit jantung. Besok Bapak dan Ibu bisa ikut bergabung bersama kami lagi, itu dengan nutrisionis kami akan membahas tentang gizi terhadap pasien penyakit jantung. Ini pasti tema yang sangat menarik untuk Bapak dan Ibu ikuti. Ya, besok kami akan hari ini akan kami share lagi undangan dan tetap bergabung dengan tema gizi untuk pasien penyakit jantung. Nah, bersama besok dengan nutrisionis kami Ibu Bea. Untuk itu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung bersama kami. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel Rumah Sakit Jantung Diagram. Terima kasih atas partisipasinya dan kami ucapkan untuk selalu menjaga kesehatan dan juga tetap ikuti protokol kesehatan dimanapun Bapak dan Ibu berada. Terima kasih Dokter Arin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga sehat selalu, jaga Indonesia. Salam sehat dari kami Rumah Sakit Jantung Diagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.